Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa kembali dalam materi pembelajaran ekonomi. Baik, kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita untuk tahap pengikhtisaran akuntansi perusahaan jasa. Kemarin sudah kita pelajari untuk jurnal penyesuaian sampai dengan penyesuaian yang ketiga. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan untuk jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian yang keempat, yaitu tentang utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka seringkali diterima oleh perusahaan saat menerima order mengerjakan suatu pekerjaan dan sudah dibayarkan oleh customer atau pelanggan di awal pekerjaan saat yang bersangkutan atau customer memberikan order ke kita. Namun pekerjaan tadi belum kita selesaikan. Contohnya adalah akun pendapatan diterima di muka pada neraca saldo menunjukkan saldo Rp1.500.000. Dari data tersebut sebesar Rp1.000.000 pekerjaannya sudah kita selesaikan. Maka jurnal penyesuaiannya akan tertulis utang pendapatan debit Rp1.000.000 dan pendapatan kredit Rp1.000.000. Artinya karena pekerjaan sudah kita selesaikan maka utangnya sudah terbayar, maka kemudian kita tulis di sisi debit dan Rp1.000.000 sudah bisa kita anggap sebagai pendapatan, bukan lagi menjadi utang pendapatan, tapi kita masih mempunyai saldo kewajiban untuk menyelesaikan utang pendapatan senilai Rp500.000. Untuk selanjutnya adalah persekot beban atau beban dibayar di muka. Kalau pendapatan atau utang pendapatan kita yang menerima, maka kalau persekot beban adalah kita yang membayarkan. Namun kita belum mendapatkan kontra prestasi atau pelayanan. Sebagai contoh adalah saldo sewa dibayar di muka menunjukkan nilai Rp1.200.000 pada neraca saldo. Artinya kita sudah membayar sewa, misalkan sewa tempat di awal dan kita lunasi di depan, maka dianggap sebagai sewa dibayar di muka. Nah, sampai dengan akhir Desember, 31 Desember harus kita perhitungkan, karena sewa tadi kita bayarkan pada tanggal 1 September untuk jangka waktu 1 tahun. Maka sewa yang dibayar di muka sudah jatuh tempo selama bulan September, Oktober, November, dan Desember atau selama 4 bulan. Maka sewa dibayar di muka tadi harus kita kurangi senilai 4 bulan atau 4 kali Rp100.000. Maka jurnalnya akan menjadi beban sewa di debit Rp400.000 dan sewa dibayar di muka di kredit senilai Rp400.000. Berarti kita masih mempunyai saldo sewa dibayar di muka senilai Rp800.000 atau untuk 8 bulan ke depan. Ini adalah kerugian piutang, salah satu hal yang wajib dilakukan khususnya untuk perusahaan jasa simpan pinjam atau yang meminjamkan dana adalah kerugian piutang, karena ini adalah sebagai salah satu bentuk antisipasi apabila piutang yang sudah kita pinjamkan tidak bisa dibayar oleh nasabah. Sebagai sebuah contoh, saldo piutang usaha kita Rp20 juta dan ditaksir sebesar 1%-nya tidak bisa tertagih. Maka akan kita jurnal beban kerugian piutang Rp200.000 dan cadangan kerugian piutang Rp200.000. Artinya cadangan kenapa? Karena ini adalah sebuah taksiran, harapannya tidak kita gunakan. Namun apabila nanti memang terjadi piutang yang tidak dapat tertagih, kita sudah cadangkan senilai 1% dari total piutang atau Rp200.000.
Untuk selanjutnya adalah penyusutan atau depresiasi. Penyusutan atau depresiasi terhadap aktiva tetap karena nilai aktiva tetap, misalnya peralatan, setelah kita pakai dalam kurun waktu tertentu, maka nilainya akan berkurang. Entah karena keausan, harga di pasar mengalami penurunan, dan lain sebagainya. Maka nilai harga pokok atau harga beli dari aktiva tetap yang kita miliki, misalnya peralatan, itu harus kita kurangi. Di sebuah contoh, nilai peralatan di neraca saldo menunjukkan nilai 5 juta rupiah. Dari nilai tersebut disusutkan sebesar 2%, maka akan kita jurnal menjadi beban penyusutan peralatan senilai 100.000 rupiah. Kenapa? Karena 2% kali 5 juta rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan senilai 100.000 rupiah. Demikian seluruh contoh dari beberapa rekening yang memerlukan jurnal penyesuaian. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan untuk lebih memahami lagi silahkan kalian mencoba untuk mengerjakan latihan atau tugas. Cukup sekian untuk materi kita pada video kali ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.